Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak. Di sini saya akan membacakan hasil review buku 8 tentang transformasi global di media dan riset komunikasi. Nama Maria Densiananita, NIM 1803030012. Kelas A, semester 6. Asosiasi Internasional untuk Riset Media dan Komunikasi atau IAMSR telah selama lebih dari 50 tahun menjadi titik fokus dan unik untuk debat dan diskusi akademis tentang berbagai topik dan masalah diunggulkan oleh banyak bagian tematik dan kelompok. Kerja seri buku ini secara khusus menghubungkan ke modal intelektual. IAMSR menawarkan kesempatan yang lebih sistematis dan komprehensif publikasi, penelitian dan debat utama. Ini akan memberikan forum untuk produksi dan pertukaran pengetahuan kolektif melalui lintas disiplin kontribusi. Dalam fase saat ini, proses globalisasi dan peningkatan interaksi serial ini akan memberikan ruang untuk memikirkan kembali kategori tersebut. Ruang dan tempat, waktu dan geografi yang dilalui komunikasi studi telah berkembang, sehingga berkontribusi untuk mengidentifikasi dan menyempurnakan konsep, teori, dan metode yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi realitas yang beragam komunikasi di dunia yang terus berubah. Tujuan utamanya adalah menyediakan bentuk pertukaran pengetahuan dan konteks geobudaya yang berbeda. Buku ini akan menyumbangkan perspektif yang beragam dan jamak tentang komunikasi, perkembangan bahasa, termasuk dari luar dunia berbahasa Inggris, yang sangat dibutuhkan di dunia global saat ini agar masuk akal dari kompleksitas dan studi komunikasi tantangan antar budaya. Sejak 1987, surat kabar harian Prancis La Croix telah menanyakan pertanyaan itu setiap tahun melalui survei yang dilakukan oleh Kantar. Dan tiap tahun hasilnya serupa meski berbeda-beda sedikit. Kurang dari separuh orang yang disurvei menganggap bahwa hal-hal sebenarnya terjadi atau hampir terjadi seperti diberitakan di media. Kesalahannya terletak dengan media itu sendiri, karena sebagian besar responden percaya akan hal itu. Wartawan tunduk pada tekanan dari orang kaya yang berkuasa. Karena itu tidak mengherankan menemukan banyak berita baru untuk melawan kepercayaan ini, menekankan selain editorial unik untuk mereka, komitmen mereka untuk etika jurnalistik, keputusan mereka untuk mengandalkan langganan daripada iklan dan hubungan yang lebih dekat dengan pembacanya. Pemilihan tema kemerdekaan media merupakan suatu kebutuhan dan sekaligus sebuah kesempatan, sebuah kebutuhan vital bagi media karena kentalnya ekonomi krisis yang mereka hadapi
tidak dapat diselesaikan tanpa refleksi yang menyeluruh pentingnya kemerdekaan media dan kekuatan yang membahayakannya. Itu adalah kesempatan untuk penelitian, karena kemerdekaan kurang dari sebuah konsep seperti hasil dari berbagai isu yang saling bersinggungan. Inilah mengapa buku ini pendekatannya dari 3 perspektif yang saling terkait dan saling melengkapi, yaitu ekonomi, hubungan pembaca media, dan konteks politik. Berikut, pendanaan media cetak dan berita online di Prancis, perkembangan dan tantangan. Untuk memulai bagian ini yang melihat bagaimana perkembangan terkini crowdfunding menggarisbawahi kekhawatiran tentang bagaimana media berita dibiayai. Frank Rebillard mempelajari perubahan besar dan sosial masalah politik yang mempengaruhi sumber daya keuangan yang tersedia untuk dicetak dan media online di Prancis. Seperti di banyak negara, pers di Prancis begitu biasanya dilihat sebagai melalui 2 saluran perlengkapan. Di satu sisi publikasi dijual kepada pembaca, sementara di sisi lain ruang iklan dijual kepada pengiklan. Media cetak dana online pendanaan di Prancis. Untuk memahami bagaimana dan mengapa media mengandalkan kerumunan pendanaan, dalam bentuk apa dan apa nilai dasarnya, sepertinya juga diperlukan untuk mendapatkan wawasan tentang pengaruh model bisnis media dan strategi editorial tentang pilihan dan praktik crowdfunding. Melakukan ini menelaah sejarah pembiayaan media di Prancis dan bagaimana uang dapat memiliki pengaruh yang kuat dan langsung pada bantuan kebijakan editorial media, menjelaskan crowdfunding sebagai hasil dari keinginan jurnalis untuk mengambil kembali kontrol konten editorial untuk media mereka dan alamat yang lebih baik, keharusan etis penyebaran informasi dengan memastikan tertentu tingkat kemandirian ekonomi. Signifikan kontribusi untuk komunitas dan media independen. Annie-Marie Brunelle dan Michael Senecal menganalisis bagaimana Quebec komunitas dan media independen menggunakan crowdfunding atau tidak. Tidak seperti di Prancis, meskipun media menghadapi lingkungan yang serupa krisis, hanya ada sedikit orang di Quebec yang memiliki kampanye crowdfunding yang disalurkan. Tidak mengherankan jika file media publik atau swasta besar tidak melakukannya. Tapi ini lebih mengejutkan untuk masyarakat dan media independen yang menjadi subjeknya dari penelitian. Ini karena partisipasi adalah bagian yang fundamental definisi dan sejarah mereka, baik dalam aturan operasi mereka dan dalam pembiayaan mereka, serta dalam wacana yang mereka hasilkan. Untuk memahami paradoks yang tampak ini, perlu ada paradoks lain, melihat bagaimana pembiayaan media-media dibangun dan cara mereka menggunakan 4 kategori utama sumber daya yang diidentifikasi oleh penulis: publik, swasta, otonom, dan ekosistem budaya dan media di Kanada secara umum dan Quebec di khususnya selalu harus berjuang untuk menjaga produksi dan distribusi. Struktur bangunan hidup karena audiensnya semakin tergoda seiring waktu oleh kreasi yang tak terhitung banyaknya dari sumber lokal dan asing. Ini keadaan telah meningkat selama 2 dekade terakhir dengan munculnya metode distribusi digital selain saluran tradisional untuk pembiayaan partisipatif.
Dalam masa pemotongan anggaran dan krisis yang sebagian besar berbasis iklan model bisnis media, tidak semua pencipta dan karena itu organisasi pencipta memiliki kapasitas yang sama untuk mendapatkan pandangan publik atau sponsor swasta diperlukan untuk menopang aktivitas mereka. Mereka kemudian beralih ke sumber yang lain, terkadang digambarkan lebih mudah diakses, seperti crowdfunding, karena seharusnya yang akan ada, khususnya di sektor produksi audiovisual. Kesepakatan umum di antara para pemangku kepentingan bahwa crowdfunding merupakan peluang yang sangat menarik untuk memanfaatkannya. Terima kasih, Pak.